Ya, ya, ya. Panggil Ye aja, biasa kami manggil Ye lah ya. Jadi gini ya. Ya, ya, wis. Ini kita sudah mendengar lama ya tentang di dalam mazhab Syiah. Saya sih lebih suka bukan menyebutnya mazhab ya, tapi memang firqah gitu. Karena nanti mungkin di Syiah sendiri nanti akan ada banyak mazhab mungkin ya, saya nggak tahu. Ini sudah biasa kita dengar tentang hadis man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Justru ketika kawan-kawan kita di Syiah menyebut bahwa ini adalah legitimasi bahwa khalifah kepemimpinan setelah baginda Muhammad adalah Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pertanyaannya adalah sederhana banget. Berarti kalau konsisten ya akidah Syiah bahwa itulah legitimasi bahwa Ali adalah khalifah setelah baginda Nabi Muhammad, berarti seluruh sahabat yang ada di Ghadir Qum itu yang membiarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah berarti berdosa semua itu. Seluruh sahabat yang ada di Ghadir Qum termasuk Sayyidina Ali berarti menyiak-nyiakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau man kuntu maulah ini adalah legitimasi ataupun pengangkatan kepada Sayyidina Ali untuk khalifah setelah Nabi, maka Sayyidina Ali-nya pun ikut berdosa berarti. Gitu loh. Nah, ini pertanyaan ya. Pandangan sekaligus dalam bentuk pertanyaan yang saya pikir jenengan nanti ya untuk bisa menerangkan tuh. Silahkan itu pertanyaannya. Bagus Bang Mahesa. Saya juga berpikir ke situ tadi. Gimana, Ya. Mas? Itu kan terjadi setelah Rasulullah meninggal ya. Itu para sahabat setelah Rasulullah meninggal, pas hari Rasulullah meninggal bahkan beliau berkumpul di tempat namanya Sagifah. Kemudian mereka berembukan antara sahabat kemudian untuk memilih khalifahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika yang dikatakan Mahesa itu pertanyaan Mahesa yang tadi itu dianggap sahabat Nabi atau alinya sendiri alaihissalam itu berkhianat kepada Nabi, artinya begitu kan Bang Mahesa? Yeah. Itu ada wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum beliau wafat. Wahai Ali, akan terjadi sepeninggalku umat yang mengaku cinta kepadaku, namun berbuat tidak adil kepada keluargaku. Dan terbukti itu ada di sejarah. Mungkin Bang Mahesa saya yakin sudah baca juga tentang hujum ala Dariz Zahra pertama kali. Terus Raziatul Khamis. Razia Khamis itu apa ya? Hari sakitnya Rasulullah. Kemudian ada hujum ala Dariz Zahra, usaha pemaksaan baiat Ali kepada Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Abu Bakar. Itu ada pemaksaan. Itu di kitab sejarah tertulis semua. Ya kita hormati jawaban. Tapi saya pikir itu bukan jawaban. Berarti kalau balik lagi ya, kalau keyakinan Syiah demikian sampai ada pemaksaan, kita ikuti pemikiran jenengan ya. Diberikan legitimasi oleh Rasul man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Lalu kemudian ketika pengangkatan Khalifah Abu Bakar, lalu Sayyidina Ali ada tadi dikatakan oleh jenengan bahwa dipaksa untuk berbaiat ya. Berarti kok Sayyidina Ali dalam imajinasi kawan-kawan di Syiah ini kok mengimajinasikan kayak Ali ini seorang pengecut gitu. Lemah gitu ya. Loh, saya kira Sayyidina Ali memilih mati deh. Bukan hanya pengecut Bang Mahesa, tapi Ali rela meninggalkan Rasul. Nah, ini tolong dipertanggungjawabkan. Nabinya, bahkan Tuhannya. Rela meninggalkan nabinya Ali berarti ya. Ya, tolong ini diperjelas agar tidak kontradiksi bahwa kalau Ali sudah menerima mandat, nyawa itu diserahkan itu Ali. Nah, sekarang kan kok sampai dipaksa gitu. Siapa orang yang bisa mendikte Ali gitu loh. Ini kan kontradiksi banget gitu. Coba jawaban logiknya apa, jawaban ilmiah? Kenapa Ali mau didikte? Sayyidina Ali mau didikte sampai dipaksa. Saya ngikutin jawaban jenengan doang ya. Yang pertama tuh kan Ali karena syajaat Ali, mungkin karena jenengan kan keberanian Ali.
terus setianya Ali kepada Rasulullah sendiri, dan setianya Ali kepada agama itu sendiri, kan pertanyaannya. Begitu kan Bang Esa? Ya, gini, saya perjelas Bang Mahesa. Ali itu memang secara logika akal orang yang imannya di zaman itu, nyawa pun akan diberikan. Karena mana mungkin kalau ikut pikiran panjenengan ya, mana mungkin Ali mau berkhianat atas perintah nabinya. Iya. Dan ini baru Nah, sampai itu, Abu Bakar ya. Ini baru sampai Abu Bakar. Bahkan Ali ngalah sampai 3 dong berarti. Iya. Iya, sampai 3. Ya iya lebih Karena tak logika Ali- lagi. Gini Mas, lebih Iya. tak logika lagi. Abu Bakar aja sudah ditentang, kok masa Ali mau salah terus sampai yang ketiga. Iya. Jadi satu dulu aja sampai Abu Bakar. Karena setelah Abu Bakar Iya. bukan Ali gitu. Jadi itu ada istilahnya apa ya? Kalau tidak karena Ali hidup, itu tidak akan sampai kepada agama yang sesungguhnya kepada kita, gitu loh. Maksudnya Jadi gini ada ya. islah. Maksudnya berikan kami jawaban atas konsistensi keyakinan Syiah menganggap bahwa man kuntu maulahnya itu loh. Selesaikan dulu sampai di situ. Kalau itu dianggap sebuah keputusan Rasulullah, legitimasi khalifah, Ali itu harusnya memerangi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, harusnya memerangi dong. Kalau memang didolimi, kok sampai ada narasinya tadi dipaksa untuk berbaiat. Ali itu pemberani, taluknya cuma sama baginda Rasul doang, sama hukum Allah. Jadi gini, ketika Syiah menganggap bahwa peristiwa di Ghadir Kumang kuntum maulah ada legitimasi, tapi mempercayai bahwa Sayyidina Ali mau didikte. Kok dalam imajinasi Syiah ini Ali kayak pengecut amat gitu loh. Kacangan gitu imannya gitu loh. Tolong selaraskan ini biar sinkron. Kalau kita dari Sunni, ya simpel, jawaban kami simpel. Mangkuntum maulah itu bukan tentang khalifah, tapi tentang suatu peperangan saja gitu loh. Ketika itu saja selesai di teori Sunni mah gitu loh. Nah, tolong jelaskan itu loh. Jangan sampai kontradiksi nih sih. Ya, yang pertama ini bukan narasi. Kita mengisbatkan ini atas sejarah, atas kitab sejarah yang tertulis, itu yang pertama. Yang kedua itu apa ya? Jadi bukan sesuatu yang tidak jadi. Itu bukan berarti itu bukan pemimpin. Seperti kata Rasulullah, Aliun imamun qaidan am qaiman. Beliau Ali bin Abi Thalib, dia adalah seorang pemimpin. Dia duduk di kekhalifaan atau tidak, tetap seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu tidak mesti duduk di kekhalifaan dan tidak mesti menguasai dari segi materinya atau segi memegang baitul mal atau semacamnya. Tidak mesti. Dan yang kedua itu karena wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau persoalannya akan terjadi. Maksudnya kalau peristiwa Rasulullah, apa berarti mangkuntum maulahu sudah dinasakh dong dengan wasiat terakhirnya itu loh. Berarti sudah dinasakh, ya jangan dipakai gamang kuntum maulah sebagai hujah. Ini gimana ini? Tolong ya, kasih jawaban yang ilmiah gitu, yang logik, yang rasional. Kalau ada wasiat, berarti sudah dinasakh nih. Perintah Rasul mangkuntum maulah sudah dinasakh oleh Nabi sendiri. Ya jangan dipakai oleh kaum Syiah. Mangkuntum maulah. Ada wasiat setelah dong, setelah itu. Iya, setelah mangkuntum maulahu ini katanya kan ada wasiat. Berarti dinasakh nih. Oke. Dicabut. Kan ya, ada dinasakh tetap, hukum Tuhan tetap, Mas. Hukum Tuhan tetap, bukan dinasakh. Oke. Tetap itu. Oke, mangkuntum maulahu, bahwa siapa yang menganggap saya pemimpin maka Ali pemimpin. Nah, ini kan kita ngomong pelan-pelan dari awal. Berarti ini adalah dalil yang memberikan pengertian bahwa setelah Nabi adalah Ali. Oke, kita terima tuh, kita tampung. Lalu habis itu ada wasiat Nabi. Wasiat untuk, lah kok jadi kayak main-main syariat Nabi ini? Bukan main-main, karena memang ada imkaniyah di sana, pengkhianatan terhadap kalam Rasul itu sendiri. Pengkhianatan dan Rasulullah itu tahu.
pengkhianatan kalam Rasul harus dieksekusi. Nggak bisa Nabi tahu No, 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 pengkhianatan no. diam. Rasulullah tidak akan mengeksekusi kepada seseorang yang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bunda. Bahkan Khawarij dilarang dibunuh. Dih, Hawaris malah gimana? aduh, aduh. Khawarij dilarang dibunuh kok. Bukan dilarang dibunuh, itu kisahnya Rasul membiarkan. Iya, Kan hadis-hadis lainnya banyak mas tentang Hawaris. Gini ya, ya kalau Iya, Islam, itu kan? coba gini ya. Tadi ngomongnya saya menggunakan kata pengkhianatan. Pengkhianatan itu berarti sudah action. Kalau munafik berarti masih dibatin. Kalau sudah jenengan menggunakan kata pengkhianatan berarti sudah action. Itu pasti dieksekusi syariat Islam. Nah ini kok jenengan ini, ya mohon maaf gitu loh. Jenengan Ya. ini kok dari tadi ya, pertanyaan tadi awal pun belum dijawab. Sekarang ah, tidak konsisten lagi gitu loh. iya. Dengan mengatakan Nabi tahu ada pengkhianat tapi tidak dieksekusi. Dieksekusi kalau ada pengkhianat. Yang tidak dieksekusi Nabi itu adalah munafik. Kalau munafik karena dohirnya masih menunjukkan dia Islam, maka tidak boleh. Akan ada pengkhianatan, saya bilang tadi. Ya Ali, akan ada orang-orang yang hidup Oke. bersamaku, kemudian setelah aku meninggal akan menyakiti engkau dan bahkan Oke. keluargamu. Ah. Oke, sekarang gini. Kita analisa Gini dengan Bang hadis Maesa. Nabi ini. Jadi semasa Rasulullah masih hidup tuh belum ditunjukkan pengkhianatan tersebut. Gitu ya mungkin ya. Apa ya? Amin. Ah. Oke. Masih oke, maktum oke. di hati, masih maktum. Setelah Belum dinampakkan. mereka ini semasa ada Rasul masih oke, masih nggak berani kurang ajar. Tapi Oke, oke. setelah Rasulullah meninggal, semua diobrak-abrik, agama pun, bahkan ahli pun yang memiliki agama, ashabul kisah ini diobrak-abrik gitu loh. Jelaskan bentuk obrak-abrik dari sahabat setelah wafat Nabi wafat. Bentuknya apa? Bentuknya itu surah. Ketika mereka bermusyawarah, sedangkan Nabi sudah mengamanatkan bahwa kepemimpinan ini Oke. itu atas wahyu ilahi, bukan Oke. atas pilihan manusia. Oke, kita terima tuh Bib, tapi tolong jangan bergeser nih ya. Oke, bahwa itu bentuk obrak-abrik lah kalau musyawarah itu dianggap sebuah ngobrak-ngabrik syariat Nabi, diperkuat tadi Oke. dengan mestinya si Dina Ali itu angkat pedang nggak ngelawan. Ya. Itu Bukan konsisten seperti itu, namanya. Mas. Bukan seperti itu. Oh, kalau gitu harus ya udah. Ya udah Ali saya Ya, akan bertindak. Oke, saya sederhanakan. Kalau begitu, kita asumsikan bahwa kok orang Syiah ini mengimajinasikan Ali itu seorang pengecut. Kedua, itu yang pertama. Yang kedua, Ali menjadi khalifah itu ternyata secondnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mau aja tuh. Bukan. Ini mungkin Apa ya? Mas Mahesa maksud kalau sampai tahap Abu Bakar pergulatan politiknya oke, tapi masa ngalah sampai Umar dan Utsman gitu. Justru itu gitu loh. Lebih kemana? Dalam pikiran Bang Mahesa harusnya Imam Ali itu dari awal sudah Dari ngelawan. sebelum Abu Bakar dilantik sudah harus melakukan pemberontakan. Iya. Tuh. Sekarang logikanya Itu gini. maksudnya- Rancunya gini ya, jenengan itu tadi bilang Ali dipaksa untuk ngebaiat. Masya Allah, ini sungguh ungkapan yang menurut saya sendiri ya. Bukan jelas saya yang kesinggung. mengatakan, bukan saya. Yang mengatakan Ali dipaksa untuk baiat bukan kitab sejarah. Enggak, maksudnya saya kan dengarnya dari jenengan. Oke. Justru itu jika jenengan menganggap Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini adalah seorang gagah, kata-kata itu berat. Saya sendiri loh, Sayyidina Ali kok begitu? Sayyidina Ali itu yang kita tahu, yang sampai kisahnya kepada kita adalah kegagahan dan keberanian. Simbol kegagahan itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kalau didikte, sahabat siapa yang berani ngedikte Ali gitu loh. Nah, kemudian terkait tentang bahwa Nabi menghabarkan ada yang memberontak. Pertanyaan saya untuk kawan-kawan di Syiah begini. Yang memberontak zuriyah Nabi, Sayyidina Ali atau Hasan, itu hukumnya apa? Kafir kah? Zalim. Oke, zalim. Zalim dengan definisi apa? Karena di Al-Quran kata zalim itu ada yang bermakna kafir, ada yang bermakna fasik. Nah, zalimnya apa nih? Fasik. Oh, tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir.
Tapi Nabi Muhammad SAW ini saya mau tanya dengan satu hadis ini ya, sampai nggak kepada Syiah? Inna bni hadza sayyidun. Ketika Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu lahir, Nabi ngomong, Inna bni hadza sayyidun wa la'allallaha yuslihu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Anakku yang satu ini kepada Sayyidina Hasan, sayyidun, dia akan pemimpin, dia itu seorang pemimpin. Nah, ini jelas teksnya sayyid, bukan imam lagi. Sayyid. Oke. Wa la'allallaha, dan kelak Allah akan yuslihu bihi, Allah akan mengislah dua baina fi'ataini. Nabi ngomongnya baina fi'ataini minal muslimin. Dua golongan dari kelompok muslim akan diislah melalui Sayyidina Hasan. Pertanyaannya, hadis ini sampai nggak kepada orang-orang Syiah? Atau menganggap dhaif misalnya, atau gimana? Islah bagaimana? Islah yang bagaimana itu? Saya ulangi. Nabi ketika Sayyidina Hasan lahir, Nabi berkata, Oke. Inna bni hadza sayyidun. Wala Allah, inna bni hadza sayyidun. Ya. Putraku, cucuku yang satu ini akan menjadi seorang pemimpin. Wala allaha yuslihu bihi baina fi'ataini minal muslimin, dan kelak Allah akan, dan kelak Sayyidina Hasan ini akan menjadi juru damai baina fi'ataini, dua golongan minal muslimin, dari muslim. Nah, Nabi nyebutnya muslim, dua golongan yang berseteru ketika Sayyidina Hasan memimpin ini. Pertanyaan saya adalah, hadis ini sampai tidak kepada Syiah? Atau mau menyebut hadis palsu atau dhaif? Silakan. Saya terus terang hadis ini saya belum pernah dengar. Oke. Berarti belum sampai. Kalau memang dikatakan islah seperti itu, tapi buktinya Buktinya, Iya. Pak. buktinya yang terjadi Sayyidina Hasan Pengkhianatan. sendiri itu diracun. Iya. Islah pengkhianatan. dari mana? Bukan lain itu, satu-satu, step by step. Ya, kita bahas Iya. satu-satu persatu. Panan-panan Itu belakang. belum selesai tadi. Itu perlawanan Ali itu tidak ada perlawanan dari sosok Ali sampai ke Sayyidina Utsman belum selesai. Bukan, saya nggak ngomong itu. Sayyidina Hasan Nggak, maksudnya akan selesaiin satu-satu dulu, bos. Selesaiin yang Ali kenapa tidak melawan, sedangkan Ali ini Khaybar aja ditaklukin sama. karena tadi jenengan ngomong-ngomong bahwa ada wasiat. Maksudnya saya mau mengkomparasi, tapi ya sudah. Sebenarnya kalau berbicara belum selesai, dari awal pun jenengan belum selesai ini tentang pertanyaan saya. Kalau ini mangkuntu maulahu adalah dijadikan dalil, bukan dijadikan Hujjah. dalil utama orang Syiah bahwa pemimpin setelah Nabi adalah Ali, maka mestinya Ali memberontak melawan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ternyata faktanya Ali tidak pernah melawan, menentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak pernah. Ya, karena memang Gini, kalau begitu. memang tidak pernah melawan, coba dikaji dulu, Mas, kitabnya, Mas. Dikaji, dibaca lagi kitabnya. Itu bukan bantahan ya, itu bukan bantahan. Jadi jangan kayak kelompok sono ketika dibantah lalu coba ngaji lagi, itu bukan jawab. Enggak. Oh, Itu bukan maksudnya itu memang ada perlawanan Ali, itu ada. Ali bahkan meminta untuk melawan mereka ini, Sahibus Sagifa, untuk melawan mereka, minta mengumpulkan dari Abu Dzar, Salman, Wal Miqdad, Al-Kindi, sama Salman Al-Farisi, mengumpulkan dari pencintanya 40 orang. 40 orang. Itu Oke. dikritikan permintaan dari Abu Dzar ya. Ya, Stop sampai ya situ. Ali, kita ya belum selesai. Oke. Tapi jangan ngeles lagi ya. Oke, lanjut. Ya. Jangan pindah Ya, topik Abu nanti ya. Dzar. Oke. Ya, Abu Dzar, baca Ya, Abu kitabnya Dzar. silakan kalau ada. Ya. Ya Ali, mengapa Oke. kita tidak melawan mereka? Mereka ini telah berkhianat kepadamu. Mm-mm. Lalu Ali meminta kumpulkan kita pencintaku 40 orang. Mm-mm. Mereka kita lawan. Yang ternyata yang datang hanya ya orang 4 itu. Jadi Oke. tidak adanya imkaniah untuk melawan. Apa imkaniah versi jenengan? Nah, imkaniah kemungkinan apa ya? Nggak bisa. Tidak kalau ada saya kondisi dilakukan. ya, kondisinya tidak memungkinkan untuk melawan. Yang pertama, yang kedua, Jadi Sayyidina Ali ini kalau Loh, Jadi- Bah, so iya belum selesai. Oke. Nah,
Yang kedua, Ali itu sanggup untuk melawan mereka dengan sendiri sanggup. Tapi karena ada wasiat Rasulullah yang tadi itu. Wasiat apa, Ge? Selesaikan. Laula, terus? Laula wasiat Rasul, laqata'tu. Ketika ada ketika di perkara hujum ala Bait Zahra, penyerangan terhadap rumah Zahra, dan dengan memaksa beliau untuk berbaiat. Penyerangan dengan membakar rumahnya, ya. Fokuskan apa yang materi ingin difokuskan oleh jenengan. Ini pindah-pindah ini apa? Yang mau diselesaikan dulu satu. Enggak, kita belum pindah, Bang Esa. Itu Kita masih tetap ini. Kepemimpinan itu Kepemimpinan, itu oke. perkaranya Tuhan apa perkara manusia? Itu aja dulu. Oke. Tadi jenengan ngomong-ngomong ada Nabi sudah tahu ada gerakan. Pertanyaan saya, karena ada wasiat, apa Nabi tahu bahwa setelah Nabi meninggal, Sayyidina Ali dizolimi oleh Abu Bakar? Konteks itu sudah dijelaskan, Mas. Coba jelasin. Akan ada orang-orang yang akan berkhianat terhadapmu. Iya, kalau itu maka saya berusaha ngalah. Barangkali kejadiannya ada yang memberontak kepada Sayyidina Hasan, tapi kalau konteksnya itu kan Nabi yuslihu bi bainal fa'ataini tadi. Nah, fokus. Kalau Nabi tahu sampai begitu kasih sayangnya Nabi kepada Abu Bakar. Ini coba jelasin aja, coba. Kita pengen lacak dari kitab mana? Apa yang harus saya lacak nih? Dari keterangan itu dari kitab mana, coba? Bahwa Yang mana itu? tentang bahwa akan ada yang berkhianat kepada Sayyidina Ali. Lalu diasumsikan adalah kepemimpinannya Abu Bakar. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah sebagai bentuk adalah berkhianat kepada Sayyidina Ali. Kenapa diasumsikan kepada Abu Bakar? Sayangnya saya ada HP 2 nih. Oke, bacain aja hadisnya biar saya lacak. Silakan. Tenang, bisa kita lacak lagi. Apa ya? Bunyinya laula Rasul tidak akan mereka itu. Ya, laula wasiyar Rasul. Perkataan Ali itu laula wasiyar Rasul. Apa ya? La adribu unuqak wala gitu. Coba di googling, Mas Maisa. Oke. Laula wasiyar Rasul. Panggil Fandan. Ya. Laula wasiyar Rasul malah inna ibni hadza tulisannya. Laula wasiyar Rasul, terus La adribu unuqak. Nah, berarti sudah ada mukhatabnya ini. Sudah ada ini. Nah, Iya, berarti, ketika itu, ketika penyerangan itu. Laula wasiyar Rasul la adribu unukak. Berarti ini ucapan Sayyidina Ali kepada Abu Bakar. Iya. Oke, jadi bukan. Umar bin Khattab. Oke. Jadi ungkapan ini adalah versi jenengan bahwa Sayyidina Ali kesal terhadap Umar. Nah, kenapa tidak dari Sayyidina Abu Bakar? Itu karena kan setelah Sagifah, pemilihan sebagai Abu Bakar sebagai pemimpin surah di sana. Kalau memang ini persoalannya tentang khalifah, atau mestinya dari Abu Bakar. Mestinya dari Abu Bakar tentang itu. Iya, sebentar saya jelaskan. Ini memang dari Abu Bakar. Itu Umar pergi ke rumah Ali atas perintah Abu Bakar. Oke. Jadi kejadiannya ketika Abu Bakar beliau memimpin. itu datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di dalam kitab Bukhari. Saya ada kitabnya juga. Oke. Kalau nggak Bukhari salah. nomor berapa hadisnya? Soya. Sebenarnya sebenarnya saya sudah siap argumen loh. Cuma jenengan ini ternyata tidak menyuguhkan data sama sekali. Jujur ya, kita sudah siap ini. Tapi jenengan malah nggak nongol. Kita sudah siap tuh. Kita sudah siap semua ini ya. Oke. Ah, enak tuh kalau pakai begitu. Saya belum beli masalahnya. Lalu jenengan belum satu keluar pun ibarat dalil yang disampaikan, cuma narasi. Kok bingung kita? Iya. Sebentar. Al-hujum ala dar Zahra. Ya, baca lah.
Tolong Mas Mahesa, coba buka di Duratul Sunan, Ad-Durarus Sunan, web. Ya udah, diketik aja ibaratnya nanti nongol Bib. Ya, diketik aja. Al-Hujum ala Dariz Zahra. Al-Hujum ala Dariz Zahra. Pakai kha ya, al-hujum. Ha. Oh, al-hujum ala Dariz Zahra min kutubis sunnah. Oke. Ya. Dibukanya di mana? Duraris Sunan. Duraris Sunan. Atau buka web mana aja itu ada keluar. Al-Hujum ala Dariz Zahra. Abul Fattah Sistani ya. Kalau nggak Malal salah wan Nihal, di Al-Malal wan Nihal, dari kitab Al-Malal wan Nihal ya. bebas sih, bebas. Itu ada gitu di, kalau nggak salah Tarikh Tabari itu ada, Tarikh Tabari. Dari sejarah itu kan banyak yang menulis, Mas. Oh, sumbernya Nahjul Balagho. Nahjul Balagho. Syarah Ibn Hadid ya. Enggak, ini kan sumbernya yang menyampaikan ini kan di kitab Sarul Nahjul Balagho kan. Iya. Oke. Banyak di situ kok, banyak. Oke. Cuman saya nggak ada HP lagi ya. Ya coba yang jenengan ingat saja bahwa di sini Inna Umaro doroba batna Fatimata yaumal bay'at hatta alqatil janina. Oke. Mim batniha. Di sini versi Syiah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Sayyidina Umar melakukan pembunuhan terhadap cucu Nabi yang masih janin dari Loh, ini ibaratnya dari awal, sudah saya baca. Bos. Iya, Enggak, saya baca. dari awal maksudnya. No, dari awal. Ketika ukhruju man fid dar itu Wes, ya, kata-katanya tuh. ini diskusi terlucu. Jenengan mengarahin kita untuk ngebuka ibarat, giliran kita bacain ditolak. Jenengan ini diskusi macam mana? Mestinya jenengan yang nyuguhin kitabnya, bukain gitu loh. Oh, oke, saya nanti akan seperti itu, Mas. Ini kan nyoba saya. Oke, tentu Nyoba tentukan live. waktu. Masih cek Cek sound. sound, Nanti ya. siap semuanya, datanya semua, laptopnya ada, kitabnya ada. Jangan khawatir. Jadi gini, ternyata buka sesi diskusi belum siap, padahal saya malah lagi santai. Kata Kang Umar, oh ini Syiah Kang Mahesa, oh boleh nggak diskusi? Dan No problem. Dan saya kenapa tidak galak ngegas, karena saya tidak mau orang Sunni orang Sunni dianggap kasar gitu, karena ini antar firqah ya. Saya kalau sesama firqah ngegasnya minta ampun kalau sama dukun. Tapi yang jelas gini, yang jelas bahwa Gas-gasen wis ka opo. Iya. Bang Mahesa nih dari tadi tuh pengennya Imam Ali itu memang ngegas dari awal, Ami. enggak. Intinya di sini belum ada jawaban sama sekali tentang kuntuka belum selesai itu. Nanti PR semua, jenengan dijawab semua pertanyaan saya, belum ada yang terjawab ya. Karena bagi saya itu bukan jawaban, tadi retorika. Wong, Mang Kuntu maulah jawabannya cuma karena ada katanya wasiat. Nah, kok bertentangan melulu gitu, kontradiksi melulu. Ya kalau dari iya kan gini ya, Mang Kuntu maulahu kan legitimasi, oke. Kok tidak ngebrontak? Kata jenengan, oh ada wasiat, oh berarti sudah dinasakh. Gitu loh maksudnya. Ayo kita pegang mana arahnya gitu. Tidak ada yang dinasa. Kalam Nabi tidak dinasa. Kalam Nabi yang dikadirhum tidak dinasa. Sama, tidak ada yang dinasa. Bukan wasiat Nabi. Ini kompleks ini. Iya. Wasiat Nabi yang mengatakan seperti itu bukan maksudnya menafikan kata-kata Nabi yang dihadirhum, Mas. Iya. No. Kami tuh pengen buka-bukaan itu juga gimana ya? Gimana Nak Mia? Sunni ini gampang tersinggung, makanya kita bukanya tuh pengen pelan-pelan ya. Tuh Gitu kan ya. ngomong gampang tersinggung. Oke, saya balikin.
ternyata orang Syiah nggak konsisten dalam imajinasi Syiah. Ali itu kayak orang pengecut berarti. Masa Alinya pengecut? Enggak, Dan Ali itu kami. dalam pikiran teman-teman, dalam Lah, pikiran iya. Bang Maesa, Imam Ali itu Saya mesti jawab ngegas. Gitu. tidak adanya imkaniyah. Kan saya sudah jawab tidak adanya Iya, imkaniyah oh, untuk melawan dan adanya wasiat Rasulullah untuk tidak Fokus di sini ya, dua. Tidak menyakiti adanya. syaikhen ini. Khusus, ya. Kasih Tidak kami hampir murtad, coba cek kami. Apa minta naik enggak? Hampir murtad. Coba. Mana? Fokus, tidak Hampir adanya murtad imkaniyah. Coba nih, tidak adanya imkaniyah, tidak ada wasiat. Oke. Jujur, ambil satu argumen yang paling terkuat antara imkaniyah dan adanya wasiat. Kalau adanya wasiat, kenapa masih menggunakan ada imkaniyah? Artinya begini, kok Sayyidina Ali kok kalau ada, oke, anggaplah kalau seandainya Sayyidina Ali kuat untuk melawan. Nah tetap Oke. aja kalau ada wasiat, ya cukup dengan satu wasiat ini dong, tidak berontaknya. Jadi ini kayak retorika yang dibuat-buat. Kedua, katanya tidak adanya imkaniyah. Nanti dulu. Berarti kok kalau Sayyidina Ali ini berarti kalau tanpa wasiat, tapi imkan, berarti Sayyidina lawan. Lah ya makanya dalam benak saya kok kayak pengecut Sayyidina Ali ini gitu loh. Jadi seolah-olah kalau kungkongan, kalau memungkinkan melawan gitu loh. Kok kayak pengecut gitu loh. Nggak keren. Maaf saya potong sebentar ya untuk Mas Balasat. Tolong dinaikkan itu hampir murtad. Hampir murtad. Satu aja itu hampir murtad saja. Soya. Untuk mengimbangi diskusi ini. Lah tidak ada referensi, yang sekali malah kita yang disuruh ngeluarin referensi. Nggak keren ini. Nggak, mungkin referensi. gini Mas Maesa, mungkin dong Bang Mahesa, sabar. Nah, ini mungkin dari hampir murtad ada referensi. Sabar dong. Apa kita buat Waalaikumsalam. Apa kita buat jadwal resmi aja? Gimana? Udah Apa sekarang dulu? aja, nggak usah jadwal. Gampang, sabar. Cocok. Si aku Bahasa subuh dia apa bangun ini? dia. Bentar tunggu Bahasa apa sabar. ini? Oke, coba jelasin kitabnya dari Nahjul Balaghah. Karena tadi host bilang dari awal, sekarang jelaskan dari awal. Silakan buka Bahasa apa kitabnya. ini? Kenapa Imam Ali Kepemimpinan- tidak memberontak? Bukan hampir Pemimpin murtad Ali. belum menyimak berarti. Belum baru masuk. Belum ya? Gini, coba tolong tadi ngomong dari awal, bacanya. Yo, saya bacain pas begini nih. Enggak, ini mentoknya di mentoknya aja. Bang Maesa menuntut kenapa Imam Ali tidak melakukan pemberontakan. Gini, tadi saya disuruh mencari sumber referensi tentang bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memukul Fatimah. Saya bacain, Inna Umar doroba batna Fatimata yaumal bai'ati hatta al-qatil janina mim batniha. Kata si host, jangan-jangan dari awal Lebih itu ya monggo terangin. Dari awal. Di sini dikatakan versi Nahjul Balaghah bahwa Sayyidina Umar membunuh janin, membunuh cucunya Nabi yang masih di kandungan Fatimah. Ya ini. Nah, itu kan saya membuka ini kan atas permintaan host dari pihak Syiah. Kata pihak Syiah dari awal ya monggo, saya tunggu. Silakan baca. Ya dari awal ya. Ketika setelah mau diceritakan. Sejak kapan orang berargumen? Cari baca dalilnya sendiri. Nggak ada dari Oke. dulu diskusi itu nggak ada begitu itu. Oh, Mas, ini rumah saya di komplek. Kalau saya jerit-jerit di sini nggak bisa. Saya malah bareng dengan kawan-kawan tuh. Bukan di komplek lagi saya sama Mas Jadi Sirwan. gini Mas, ketika ahli Sagifah itu sudah Wes pakai kitab karena saya siap kitab. Tentukan hari dan waktunya kapan kita buat diskusi resmi. oke Gitu aja. siap Dari konten cocok. Gimana? Gini, Cari dalil apa sih? Cari dalil apa? Dari hampir murtad coba ada yang Udah. Nggak tahu mau cari dalil apa. Udah nanti ya tadi sudah dipaparkan gak nyimak dari tadinya mak. Intinya Saya baru begini ya. mau. Di Lewis jangan ngomong cari dalil apa gak. Jadi kita nanti buat sesi khusus kapan yo? Tentuin waktunya. Kapan yuk mungkin enaknya? gini Mas Maesa. Iya. Maesa, mungkin gini. Ya. Tadi hadis yang dipakai oleh Mas Balasat itu apa tadi? Wes nanti tentuin, jangan ribet lah. Tadi Tobi nggak bisa nunjukin kitabnya. Kapan? Tentuin dulu saatnya saya mau rehat. Kapan buat jadwal? Jadi caranya gini diskusinya. Saya baca kitab Syiah baca kitab kami, oke? Deal? Siap. Deal? Yang nggak bisa Deal. baca kitab turun. Apple to apple ya. Kalau diskusi harus apple to apple. Loh iya kan? Membuktikan kualitas berpikirnya sama gitu, kemampuannya, skillnya.
Loh, diskusi itu dialog itu kan harus enggak. setara. Kita bukan skill-skillan, kita tukar pikiran. Oh, jangan, kita enggak mau kayak gini. Ngomong enggak. santai ya dia. Ngomong santai, enggak mau gini-ginian kita enggak. Iya, dari tadi juga santai kan, sampean tahu kalau saya debat sama Haluar ngegas. Maksudnya gini, kita kan acaranya diskusi, bahas ilmiah. Jadi makanya untuk membuktikan bahwa sumber yang akan kita bawakan dari kedua pihak adalah mempunyai sumber yang jelas, caranya begitu. Hujah, Saya ya. jenengan buka kitab, saya baca. Saya buka kitab, jenengan baca. Adil toh? Oke, deal. Udah, Malam kapan? Minggu. Malam Minggu. Oke, malam Minggu depan ya. Ya, oke. Kalau itu yang resmi Mas Mahesa. Iya, yang resmi. Kalau ini yang dekat aja dulu ini masalah Sekarang bisa kok. masalah Sabar dong. yang masalah Imam Ali tidak berontak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kan pertanyaan pentingnya. Nah, itu kan belum bisa Kayaknya dijawab. Abu Adab kayaknya harus betul katanya si Mahesa, Mas Abu Adab, kita nggak bisa berhujah dengan hanya bernarasi-narasi aja. Jadi dibuka kitab lebih enak kita. Dari tadi tidak ada hujah, yang ada narasi-narasi doa. Dari tadi ya, bahkan saya yang disuruh nyari sendiri dalilnya, itu bukan diskusi. Dalil apa? Baru naik nih. Belum bisa. Ya, naik. wis Dalil nyimak apa? baik enggak? Ya wis gak nyimak baik dari Masa tadi sih naik. Aduh si Pan. Ya, Apa? kitanya bingung. Kenapa Imam Ali nggak berontak? Nggak berontak ke Abu Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar. Itu Satu ada dulu aja ke hadisnya, Abu kan? Bakar dulu. Itu emang ada hadisnya. Iya, tolong Umar akan bacakan. mengkhianatimu setelahku, itu kan ada di kitab Ibnu Katsir kalau nggak salah, Bidayah wan Nihayah. Oke, bacakan. Oke, Ibnu Katsir. Saya buka Ibnu Katsir. Di ayat apa? Masalah tuh itu kamu. Nggak apa sih Bang Mesa jadi tukang buka data? Nggak problem sih. Innal Ini- ummah satakhdara bika itu loh. Oke, ini lucu ya, diskusi terlucu. Jadi pihak si A ada di anu gitu, kita yang sibuk. Ampun ya, ada Nih, diskusi macam saya, apa ini? saya ketikin nih hadisnya ini. Itu hadis apa riwayat? Iya, Bang Mesa punya keuntungan loh. Untungan lebih loh itu. Iya, itu kan sudah bisa. Iya, bisa nutupin data juga Bang Mesanya. Bisa pura-pura nggak ada gitu loh. Bisa. Tuh saya ketikin di bawah tuh. Jadi malam Minggu jam berapa ya? Jam berapa? Itu di Bidayah wan Nihayah juz 11 halaman 10 sampai 11. Jam 8 enak. Oke, jam 8 di room saya aja biar rame ya. Cuma di sini. Di room dia. Oke, coba Papa Jahat ya. Ini bahkan ngatur ini aja, komal aja ndak bisa host ini. Ini lihat nih, dari tadi tuh. Namanya juga belajar. Ngomong santai loh Bang Mahesa. Gimana sih? Namanya juga belajar. Gini, Iya. jadi ada, jangan ketawa dulu ke Papa Jahat lah. Ini katanya lagi ngobrol santai, cuma sampean cengengesan doang, nggak ada kualitas. Bang Maisa, saya ketikin di bawah tuh. Itu bukan Ibaratnya. referensi nama di ayat Iya, apa itu Biar- ibaratnya. Itu bukan ibarat gak, kalau begitu doang mah bisa dibuat. Maksud ibarat sebut Loh, antum ketik itu katanya tadi mau nyari dari kitab mana. Senti min ahabbak ahabbani. Wa anta Gini. ta'isha ala millati wa taktal ala Gini. sunnati. Iya ya, Itu nih, kan. gini. Kata kunci itu di Bahisul Qur'ani itu dari ayat. Di ayat mana baru nanti ketemu tafsirnya. Kan sampean jadi jeneng kan di Ibnu Katsir. Lah se Ibnu Katsir itu kita nyari tafsirnya, ada ketemu. Ayatnya apa? Gitu loh. Ya sudahlah, dari tadi tidak bisa ada yang menunjukkan. Ini ya Loh, pokoknya itu. jam Minggu. Nih, saya buka. Mesa mau kemana konten sih? Masa mau debat Instagram. asap melulu? Capek. Enggak, Sini enggak, jangan. ngobrol-ngobrol. Aku udah 1 tahun loh nggak ketemu Bang Maesa. Gini Dari ya. awal Bang Mesa merintis karir di TikTok loh. Sini dong. Loh, saya sudah main YouTube terlebih dulu, lihat ke channel saya, wah. Ya Ayo kan, di sini. ngomong Karir sama kamu di TikTok tuh saya loh yang buat menaik itu. Kamu di sini dong. Tuh. Bentar.
sebentar. Ini saya ini pernah ketemu di Komalnya hampir murtad ini. Dia pegang kitab juga sekarang. Iya, sini Ini dong. Kang Abu ada yang ngobrol mulai nggak enak sama Papa Jahat ini. Iya, Apa ya? mute Nah, ya, Papa mute. ini, Papa dari Cengenges. tadi ini Papa yang cengenges, saya diem terus Bang Maisa. Iya, makanya kan udah nggak berkualitas obrolannya. Kan kita pesannya dari Mulhat kan Udah, jangan merayu, begini. aku mute. Jangan buru-buru ngomong nggak berkualitas dong Bang Maisa. Kita ini juga belajar, sama-sama belajar. Abu ada, Papa, Maisa juga, Bang Maisa juga, sama hampir murtad. Kita sama-sama belajar. Iya, Jangan kalau kan terus dari tadi bikin ngomongnya cengengesan dulu Itu Papa masalahnya. yang ya. cekakakan terus. itu biar Aku relate, terindu bukan loh, menghinakan Kang Bang Maesa. Mahesa, bukan menghinakan Aku saya terindu juga. loh Itu sama cengengesan Karo biar sampean. relate, nggak tegang. Jadi adanya malah tuduhan dan fitnahan yang enggak lah. Jadi males saya ngobrol karena gini. Ya Allah. Saya tahu ini cara menutupi kawan-kawan yang nggak mampu baca kitab. Paham, saya itu paham, nggak ada kualitas gitu loh. Nangis kalau disuruh baca kitab. Tahu kalian itu. Jadi gini Papa Jahat ya dan Ye host begini. Karena di kitab kami itu ada ngajinya Mulhat ilmu nahwu, tapi ada pesan yang luar biasa buat kami. Wala tumari jahilan fatat aba wa ma alaika fatat aba. Untuk menutupi keminusannya Papa Jahat bisanya ketawa. Oke, izin di up di YouTube. Kita lagi rekam layar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Inilah wabarakatuh. masa debat nasab demi nasib.